Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Martita Sansambera, Prodi Pak, mata kuliah Intisari Alkitab. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan bagaimana alur cerita dari kitab Kejadian sampai Wahyu dengan menggunakan bantuan akronim C7SY. Nah, di kesempatan ini saya akan menjelaskan dulu kepanjangan dari C7SY. C7SY ini terdiri atas C yaitu ciptaan, 7 ini terdiri atas 4 tokoh dan 3 komunitas. 4 tokoh ini di dalamnya ada Abraham, Yusuf, Musa, dan Yosua. Dan 3 komunitas ini ada anarki, kerajaan, dan pembuangan. Nah, dilanjutkan dengan S yaitu senyap, dan terakhir Y yaitu Yesus. Nah, dalam kitab Kejadian 1-11 mencatat tentang bagaimana penciptaan terjadi. Di dalam penciptaan ini ada pria dan wanita pertama yang bisa dikatakan sempurna. Tetapi pria dan wanita pertama ini, atau bisa kita sebut dengan Adam dan Hawa, melakukan dosa yang pertama, yang dimana mereka melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah, di tengah-tengah keterpurukan manusia jatuh dalam dosa, ada Injil yang pertama dan juga keluarga yang pertama, yaitu Nuh dan keluarganya yang selamat dari air bah. Kemudian ada juga pembunuhan pertama yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya Habel, hanya karena kecemburuannya terhadap apa yang dimiliki oleh adiknya. Dan Tuhan mengirimkan pelangi. Pelangi ini sebagai pertanda perjanjian Tuhan kepada manusia sebagaimana Dia mengasihi manusia. Tetapi manusia berbuat dosa lagi dengan membangun menara Babel. Tetapi Tuhan mengacaukannya sehingga mereka tidak membangunnya kembali. Di tengah keterpurukan mereka, Yesus memanggil Abram atau Abraham yang Tuhan pilih sebagai bapa orang beriman. Abraham hidup kurang lebih dari 2000 sebelum Masehi. Abram juga memiliki 2 orang anak, yaitu Ishak dan Ismail. Kemudian turun ke Yakub dan Esau. Dari Yakub dan Esau turun lagi ke 12 suku. Terdapat dalam kitab Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Dari ke-12 anak Yakub ini ada seorang anak yaitu yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak yang dibuang oleh kakaknya ke Mesir karena keirian hatinya mereka terhadap Yusuf. Meskipun begitu, Yusuf telah menyelamatkan kakak-kakaknya dan juga ayahnya dari kelaparan. Kemudian mereka hidup dan tinggal di Mesir selama 430 tahun. Kemudian Tuhan mempersiapkan Musa sebagai pemimpin dalam menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, dalam kisah Musa ini muncullah 5 khotbah atau Alkitab atau kitab, diantaranya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan selama 40 tahun Musa menuntun bangsa Israel untuk pergi ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian sesuai dengan janjinya kepada Abraham. Musa juga mempunyai seorang budak atau orang yang membantunya dalam perjalanannya, yaitu Yosua. Yosua adalah pilihan Tuhan untuk melanjutkan peperangan untuk merebut tanah perjanjian. Setelah mereka berhasil menduduki tanah perjanjian, Yosua meninggal tanpa meninggalkan penggantinya. Dan kemudian bangsa Israel hidup dalam masa tanpa pemimpin. Maka dari situlah timbul 13-15 hakim-hakim, dan pada 30 tahun berakhirlah periode. Nah, periode ini disebut dengan periode anarki. Anarki kurang lebih dari 1000 sebelum Masehi. Kemudian karena bangsa Israel ingin seorang raja, maka mereka memilih Saul sebagai raja, dan terbentuklah sebuah masa kerajaan
Pada masa kerajaan ini kurang lebih 1000 sebelum Masehi. Nah, pada masa kerajaan ini terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan, yang terdapat dalam kitab Tawarik dan Raja-Raja. Dan bangsa Israel dibuang ke Asyur dan bangsa selatan dibuang ke Babel. Kemudian bangsa Israel hidup dalam masa pembuangan. Masa pembuangan ini kurang lebih dari 500 sebelum Masehi. Karena mereka berbuat dosa kembali, dan dari dosa itulah Yesus sudah tidak lagi berfirman kepada mereka. Dan terjadilah masa senyap, dan di masa senyap ini kurang lebih dari 500 sebelum Masehi. Nah, pada masa senyap ini ada seorang tokoh yang bernama Alex dari Yunani, memiliki kemampuan dalam administrasi sipil dan militer, dan mempunyai kekuasaan di Romawi. Dari tokoh ini kemudian muncullah Yesus sebagai tokoh yang terpenting dalam terbentuknya kehidupan baru dan kematian kebangkitan, serta isu-isu gereja. Kemudian berbicara tentang sejarah-sejarah gereja dan berbicara tentang masa depan di kitab Wahyu lewat hamba Tuhan Yohanes yang menuliskan 5 perjanjian dalam perjanjian baru untuk kekekalan pada masa depan. Puji Tuhan, sekian dan terima kasih. Shalom.